Baik, kita mulai saja acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Sinta selaku Kasubag, kemudian Bu Ririn selaku staf yang menangani bantuan sosial pendidikan, serta staf didik yang lain dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari ini kita tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir insyaallah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta tolong dulu, Mas, tolong duduk di depan sini, Mas. Gue ben difotonya karo Mas Agus ya. Ini undangannya 27, baru datang 13, nggak apa-apa. Kita biasakan on time ya. Yang nanti terlambat tugasnya sampean jelaskan ke mereka ya. Bukan tugas kita mengulang 2 kali, karena ini nanti saya juga segera ke Pemkot, ada acara. Jadi kalau kalian tahu ini temanmu dan sebagainya, sampaikan. Kalau ada grup ya, nanti di grup sampaikan. Yang terlambat, yang nggak bisa, Mas maju Mas. Mas Agus maju. Mbak yang belakang pindah ke depan ya. Nah, oh ya, Mas kono lho nomor loro. Oh ya kono, lah Mbak ini kono. Lah ngono dipoto ben cek ketok akeh ngono lho ya. Nah, ngarep penuh tapi kita akeh gitu loh ya. Nah, wis Mas difoto nih enggak apa-apa ya sambil jalan. Nah, jadi adik-adik kalian diundang terkait dengan proposal yang diajukan. Dan seperti biasa kita pasti ada sosialisasi. Sehingga kalau undangan sudah diterimakan, misalnya ini ada jadwal kuliah ya biasakan izin. Terus kalau ternyata memang tidak bisa, nanti kalau ada yang ketinggalan info di grup ya toh Mbak Ririn, tanya temannya, udah gitu aja. Sing saka UNP tanya di grup ini yang temannya dari UNP. Misalnya itu ada yang dari Uniska, tolong tanya sesama temannya dari Uniska. Yang dari IAIN, tolong temannya yang dari IAIN. Ini harus kita sepakati. Sebab kalau tidak begini, ada 27 orang tanya satu persatu, gak barbar urusan Mbak Ririn. Jadi kita biasakan atiullaha wa atur rasul wa ulil amri minkum. Sing saka IAIN diki ngacung. IAIN ngacung. Uniska. Kayaknya Uniska. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulmu, dan taatlah kepada pemimpin di sekitarmu. Sampaian mengajukan proposal dengan Pak Wali itu ya. Pak Wali mendispo ke Dinas Pendidikan. Berarti kan pemimpin kita dalam hal di pemerintahan ini adalah Pak Wali. Pak Wali mendisposisi kepada Dinas Pendidikan. Lah, nek Dinas Pendidikan wis ngenek ki acara koyok ngene, enek sing gak ngikuti dalile wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemimpin di sekitarmu. Ditegesi ngono Mbak, ngono gak ngono siji loro mecetat. Kenapa saya harus tegaskan begitu? Periode yang kemarin enek sing enggak Mbak di depan. Enek sing telat info lapor ning nggone wong sing gak bener. Ora ning Pemkot ora, lapor sing gak bener. Untunge wonge langsung ning aku. Lho sik to Mas, janjane bocah iki waktu tak sosialisasi ki teko apa ora, langsung tak ngonokke. Wis ra iso jawab. Nek
teko gak jelas takon. Nek gak teko jawabannya apa? Salahe dewi. Bener ya? Wis bar. Mari ngono usahane takok kancane dan sebagainya wis urusane dewi-dewi. Betul ndak? Ya. Itu makanya saya katakan wa ulil amri minkum. Ini ada kejadian kemarin nyata ini kejadian. Habis itu kapok. Jadi saya berharap adik-adik ini bisa lebih baik, ya toh, tertib dan sebagainya. Karena tujuan kita kan melayani. Dan kita kan tidak mungkin melayani personal. Yang kita layani adalah apa? Kelompok. Betul enggak? Ya. Ya iki 17 sing dhewe wingi pira Mbak? 100 pira? 127. Iki 17 sing iki sing wis mlebu. Periode wingi 127. Bayangne ya ta? Wong 17 sing teko sakmene. Nah 127 tambah. Nah, jadi tolong dipahami. Ini harus disepakati dulu. Bukan kita mempersulit tidak, tapi kan kita ada aturan yang harus dilaksanakan. Gitu ya. Nah, terus nanti apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan tolong dicatat, ya toh, dicatat, dicermati. Gak jelas ditanyakan. Tentang ini gak jelas tanyakan, gitu loh ya. Kemudian yang berikutnya pulang ke rumah nanti sampaikan kepada orang tua. Iki amanah ya. Mergo kan Dinas Pendidikan pimpinannya sampean tuh ya, iki amanah. Setelah dari sini dicatat, paham, sampai rumah laporkan ke orang tua. Sehingga orang tuamu nanti ngerti, oh anakku gue kudu ngene lho ya. Kejadian yang kemarin saya ceritakan tadi, bocah kayak ngono lapor ngene wong tuwae endreng pisan, ya ta wis bar. Lah, sampeyan tak pesen engko lapor wong tuwek ben sambung, ya ora. Dadi ini nek sampeyan iki apik iso ngikuti, nek mengko enek sing mencetat wong sing apik lho akeh. Enek siji masalah kaya ngene ya kudune iso belajar dadi wong apik. Betul ya? Fastabihul khairat. Ya bener sing saka IAIN dalil ngono to ya. Si wong saiki kudu didalili agama. Nek gak dalil agama gawe dalile dewi-dewi kan ngono to ya. Nah, gawe dalile dewi-dewi iku kudu gawe dalile agama. Ya, gawe dalile agama. Mergo bantuan sosial kuwi kan jenenge sedekah infak jariyah, betul ndak? Dari negara kepada warga, betul ndak? Ya toh. Nah, tadi kudu nggak dalil, padha nggak dalile gitu ya. Nah, sehingga harapannya semuanya nanti lancar. Nah, lancar misalnya nanti penyerahannya ada seremonial ini dan itu ndak apa-apa, laksanakan. Tahun lalu, periode yang lalu ini muncul masalah cah tak omong tak ceritani. Nyapa aku ngomong cah. Mergo anakku loh sekarang juga semester 2. Tapi di UGM Teknik Arsitektur itu. Jadi tak anggap kan sampean padha karo anakku to ya bera. Anakku sing barep wis nikah ndek wingi. Saiki ning Jakarta. Jadi anak saya 2 juga udah ndak di rumah. Nah, ada lagi kemarin gongnya yang terakhir ini tak ceritakan. Sudah seremonial, sudah ini dan itu. Gandang ditransfer ya. Nah, yang mentransfer nanti itu bukan Dinas Pendidikan ya, tapi pemerintah Kota Kediri. Bisa dipahami? Ya, kita yang mengurus apanya? Dokumennya valid. Ngerti ya, Mbak Cinta ya? Kita yang ngurus dokumennya valid. Nah, habis valid kita lapor ke Pemkot. Nanti Pemkot lewat kantor keuangannya namanya BPPKAD, depannya SD Banjaran komplek itu, wis sing mentransfer. Jadi mengko nek misalnya wis bar ngono kok gandang diterima, gandang cair. Aja ngomplain, nek takon oleh, ya ora. Tapi nek komplain lapor wong sing gak ngerti, malih salah paham. Nek sampeyan garai wong salah paham, wong kuwi ternyata malih salah ning ngene wong liyane, berarti hablum minanase kan gak barbar, betul ndak? Ternyata sampean wis garai wong liya salah. Sampean kudu minta maaf ngene petugasnya dinas, ngene wong sing dilapori sing garai salah. Ya bener ya. Diling-iling hablum minallahi gampang. Wis ndang ndeprok ngaku tobatan atau tabatan nasuha pisan, Allah Maha Pengampun. Tapi nek karo menungso kan gak iso ya ora.
Nek sing pedhot hablum minannase gongbar sampean. Mulane dadi wong api. Apane mahasiswa itu adalah calon pemimpin masa depan. Ya ora? Gitu. Jadi itu ayo dibiasakan sing api, gitu ya. Intinya semua itu pengen sampean iki pinter, cerdas, ndang lulus, ndang nyambut gawe, ndang entuk bojo, ngono to ya. Dan seterusnya. Allahumma amin. Ya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, yang paling penting koordinasi. Ya, koordinasi, ada yang tidak jelas tanyakan. Ya, tapi kalau ada di grup itu satu sudah ada yang tanya, nggak usah dibaleni neh. Ya, nggak usah dibaleni neh. Berarti tanya jawabnya di grup itu, pesanku ojo dihapus. Nek ada informasi yang penting. Pak, HP saya penuh karena kakek foto, kan duduk foto ning ngene grupe bansos iki, ya ora? Mergo fotomu ngene grup-grup sing ra karu-karuan, ya toh, tak ngono iki ya ora? Ngono ya, dieling-eling. Nek sampeyan nyalahke medsos, aku ya iso. Ya, aku iso ngekeki contoh sing apik. Mergo iki menyangkut nanti bantuan ke kalian, tolong info di grup harus disimpan, tidak boleh dihapus. Ya, itu saya minta tolong. Pak, nanti HP saya rusak, di screenshot. Baru di screenshot kirim ngene HP-ne wong tuane. Oh iki infone. Kan penak ta ya? Tuh. Orang tua saya tidak tahu Pak ngono. Iki terakhir mergo sampean mahasiswa. Di screenshot fotonya dikirim ning disimpen ning di Google Drive. Bar masuk HP ini sampean rusak, laptopnya rusak, Google Drive ora rusak. Kapok sampean ketemu sekdin wong ngerti IT ngene iki ya toh. Sampean arepe pola arepe alasan apa didadaki dhisik sampean. Carane ngono, misalnya Mbak Ririn jelaskan, Mbak Sinta jelaskan di grup. Tapi nang di screenshot. Dadi foto toh, simpen ngene Google Drive. HP ini rusak dan sebagainya. Jejak digitalnya masih tersimpan. Mergo mahasiswa, aku kudu ngomong kayak gini, ya ora. Enek masalah, sing penting apa? Solusi. Betul ya? Sepakat? Insya Allah kalian adalah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya segera pindah ke Pemkot ya. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adik dari mahasiswa yang hari ini sudah hadir ya. Mungkin sudah 50% hadir untuk sosialisasi pagi ini. Yang perlu saya garis bawahi adalah evaluasi di tahun 2021 karena ini penerimaan bantuan sosial untuk pendidikan di tahun 2022, maka pembelian dan pembayaran SPP harus di tahun 2022. Jadi tidak dibenarkan apabila di tahun anggaran 2023 di awal-awal tahun panjenengan membayarkan SPP atau pembelian baru di awal tahun. Karena di tahun 2021 ada kasus seperti itu, jadi harus mengembalikan karena pemberian di tahun 2021 dibayarkan dan dibelikan di awal tahun 2022. Jadi mereka tidak tahu, sudah tidak ngecek seperti yang disampaikan Bapak Sekdin tadi bahwa tidak ngecek di WA Group, jadi tidak tahu sudah tertransfer gitu. Jadi mohon bantuan untuk tetap aktif di WA Group dan apapun yang disampaikan teman-teman tim
untuk diperhatikan. Yang penting lagi bahwa peng-SPJ-an untuk diperhatikan kelengkapan peng-SPJ-an dan juga batas waktunya. Kelengkapan dalam arti agar nanti suatu saat ada pemeriksaan itu gampang melihat SPJ panjenengan. Jadi nggak timbul pertanyaan gitu. Ada SPJ panjenengan, kwitansi, nota, lengkap, aman. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin seperti itu ya. Mohon info Mas Agus, ini tidak ada yang bidik misi ya, penerima bidik misi sudah tidak ada. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Ririn, Mas Agus, Pak Huri melanjutkan sosialisasi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus mungkin bisa ditampilkan filenya. Yang pertama, permohonan pencairan. Ini tadi file yang sudah saya kirim di grup juga. Nanti bisa mengerjakannya bisa sesuai dengan yang saya pandu. Itu nanti Kediri, tanggalnya sesuai tanggal waktu mengumpulkan ke Dinas Pendidikan. Tanggalnya ditulis tangan nggak apa-apa, diketik juga nggak apa-apa. Jangan dirubah, formatnya tetap seperti ini. Namanya sesuai dengan KTP, jabatannya mahasiswa, titik-titiknya itu diisi kampusnya. Misalkan mahasiswa STAIN Kediri. Mengajukan permohonan sebesar 5 juta rupiah. Lampirannya itu ada fotokopi KTP, fotokopinya yang panjang ya, jangan dipotong, yang 1 lembar, RAB, fotokopi rekening Bank Jatim, fakta integritas, dan surat pernyataan. Itu nanti susunannya sesuai dengan itu. Jadi setelah permohonan nanti yang halaman berikutnya KTP, terus RAB, rekening Bank Jatim, fakta, dan surat pernyataan. Disesuaikan dengan lampirannya, urutannya. Penerima bantuan, nama terang dan tanda tangan. Ya. Terus kita ke RAB. RAB-nya nama, alamat, dan kampus. Alamat rumah ya, kampusnya mana. Nah itu yang ada di rincian biaya, itu yang ada di proposal. Ini hanya contoh ya. Jadi di proposal apa itu ditulis di rincian biaya, nominalnya berapa, dan nanti yang bantuan Pemkot itu sudah dicentang sama Pak Agus. Itu senilai 5 juta. Kalau mungkin ada yang mau dirubah, segera lapor ya. Jadi nanti yang ada di RAB pencairan itu sama dengan di RAB proposal rinciannya. Nominalnya 5 juta, tetap penerima bantuan tanda tangan dan nama terang. Bawahnya jangan lupa ada mengetahui menyetujui kepala dinas. Ya. Terus kita ke fakta integritas. Nah ini fakta integritas sama ya, nama, jabatan mahasiswa, alamat kampus, alamat rumah. Nah itu ada laporan pertanggungjawabannya paling lambat bulan Desember, paling lambat. Tapi kalau kalian sudah selesai langsung dikumpulkan saja daripada nanti hilang nota kwitansinya. Sudah selesai bayar, sudah selesai beli, langsung bisa dikumpulkan. Nggak usah nunggu sampai bulan Desember. Ya. Ini nanti tanggalnya sama dengan waktu kalian mengumpulkan pencairan. Menerima bantuan nama terang
dan tanda tangan untuk fakta integritas bermaterai 10.000. Fakta integritas bermaterai 10.000. Yang terakhir surat pernyataan. Ini surat pernyataan yang menerangkan bahwa ini SPJ. Ini SPJ-nya ya. SPJ enggak apa-apa. Ini SPJ-nya ada 2 lembar. Surat pernyataan tanggung jawab. Formatnya seperti itu. Yang bertanda tangan di bawah ini, titik-titik itu diisi namanya. Namanya siapa, mahasiswa mana, itu kampusnya. Menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah kami terima sesuai dengan usulan. Ini nanti surat pernyataan bermaterai 10.000. Lalu laporan penggunaan dana. Laporannya berupa uang yang diterima oleh, itu namanya ditulis di situ, tahun 2022. Tanggalnya untuk SPJ-nya kosong saja, untuk SPJ kosong, tapi untuk pencairan dan fakta sesuai waktu kalian mengumpulkan berkas. Yang ada rinciannya ini sama dengan rincian di RAB tadi. Nominalnya yang dari Pemkot 5 juta. Paling bawah jangan lupa tetap penerima bantuan, tanda tangan dan nama terang. Nah, untuk berapanya yang dikumpulkan nanti semuanya mengumpulkan 3 rangkap ya. Jadi nanti yang bermaterai 1. Terus yang 2 itu tanpa materai tapi tanda tangannya asli. Jadi kalau mau fotokopi dulu kosongan, baru dikasih materai dan tanda tangan ya. Jadi enggak boleh sudah ada tanda tangannya baru dikopi, itu enggak boleh. Tanda tangannya harus asli semua, harus basah. Proposalnya juga begitu, nanti itu yang sudah diterima di fotokopi rangkap 2. Kan semuanya 3, kan sudah ada kan proposalnya. Jadi nanti tinggal ngopi lagi 2 kali, dikumpulkan semua ke dinas rangkap 3. Nanti kalau mau ngarsip 3 itu sudah sama arsip ya. Kita 1 BPKD soalnya nggak minta. Jadi 3 aja ya, 3 sama arsip ya. Nanti 3 itu sudah dengan arsip. Yang bermaterai sama yang enggak. Nanti untuk fotokopi rekening dan KTP itu harus jelas dan terbaca. Namanya, tempat tanggal lahir, alamat, nomor rekeningnya. Soalnya nanti kalau tidak jelas nanti dari BPKAD dikembalikan lagi berkasnya. Harus terbaca dengan jelas. Untuk yang sampai di sini ada pertanyaan mungkin yang ditanyakan sebelum lanjut ya. Selamat pagi. Saya mau menanyakan tadi kan RAB-nya yang bagian kiri itu sesuai dengan yang kita ajukan. Terus yang sebelah kanan itu tetap 5 juta berapapun yang diajukan, bagaimana? Sudah dicentang sama Pak Agus katanya di proposal. Saya centang itu yang dimasukkan di sebelah kanan. Oh begitu, baik. Oh ya. Sambil jalan ya, Mbak. Jadi di proposal masing-masing ini sudah ada RAB-nya masing-masing, kemudian ada yang ditulisi, misal pengajuan biaya operasional penelitian skripsi, misal ini
diajukan 3.500.000. Kemudian di sini ditulisi 2.250.000. Berarti di proposal di rincian biaya yang kebutuhan dana ditulis berapa? 3.500.000. Kemudian yang bantuan Pemkotnya 2.250.000 yang ini. Terus kemudian buku penunjang kuliah saya centang 500, berarti usul 500 disetujui 500. Kemudian fotokopi literatur diajukan 250, saya tentang, berarti dimasukkan 250. Kemudian ada usulan perlengkapan kuliah, usulan 250, tapi saya silang, berarti sebelah kanan diisi men, ya men gitu ya. Di RAB yang diproposal yang saya tentang berarti yang disetujui, yang disilang berarti men. Isiannya kata-katanya yang dimasukkan juga sama. Kata-kata yang dimasukkan di sini sama persis dengan yang ada di proposal. Ini yang di sini contoh ya. Ini contoh. Ada laptop, alat tulis, tas, ini contoh. Isinya yang sebenarnya ada di proposal masing-masing. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Kenapa, Bu? Maaf, ini kebetulan kan putri saya. Nah, itu umpama rekeningnya itu pakai rekening saya apa boleh? Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Rekeningnya boleh pakai nama orang lain? Ya, sesuai dengan yang ada di grup. Kenapa kok harus nama sendiri? Karena nanti berkaitan dengan pelaporan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bu. Siapa yang terima? Rekeningnya masuk mana? Nah, nanti kalau masuk ke rekening ibunya atau apa, nanti dikira ada pungli, dikira ada potongan. Nah, padahal yang dipotong cuma rambut ya sama kain. Ada lagi? Ya, monggo. Ya. Pak, di sini kan saya mengajukan pembelian laptop 4.500.000. Terus sama Bapak ditulis 1.900.000, itu gimana? Monggo. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Saya izin bertanya. Ini kan total pengajuan 5 juta. Tetapi yang dicentang itu kalau saya total kurang dari 5 juta. Nah, ini bagaimana ya Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang pertama, gak apa-apa Mbak ya. Yang pertama, untuk yang kita setujui, dana yang prioritas adalah SPP. Yang paling utama, yang paling prioritas. Kita bisa bayar laptop, tapi tidak bisa bayar SPP, kuliahnya jalan enggak? Enggak kan? Nah, nanti kenapa kok yang disetujui SPP kemudian usul beli laptop 3,5 juta disetujui 1.900.000? Apakah bisa? Ya nanti japri saja ya, japri saja. Yang pertama ya. Atau yang kedua, itu PR jenengan karena harusnya pengajuannya minimal 5 juta karena di situ namanya siapa? Lita. Kok enggak saya japri ya? Karena itu harusnya usulan jenengan harusnya melebihi dari 5 juta karena yang diajukan 5 juta. Ajuan jenengan berapa totalnya itu? Ya, berarti kan kurang. Jadi nanti japri ya, japri saya. Ada lagi? Mas Agus, mungkin perlu diinfokan ya, bahwa di peraturan itu sudah disebutkan ya, bahwa peruntukan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa ini yang pertama biaya pendidikan, yang kedua pembelian buku dan alat tulis, yang ketiga pembelian peralatan bahan praktikum, dan atau yang keempat adalah pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan lainnya. Jadi yang nomor 1 tadi kan sudah jelas biaya pendidikan. Mungkin seperti itu Mas. Siap. SPP UKT gitu. Begitu jawabannya ya Mbak. Ya. Yang lainnya juga sampun paham nggih? Nah, ada lagi yang tanya. Selamat pagi. Mohon izin bertanya sebelumnya. Ini kan dikatakan tadi kalau diberikan bantuan mengenai
UKT kan. Nah, semisal untuk semester ini saya udah membayar UKT terlebih dahulu, itu bagaimana ya? Terima kasih. Dari awal tadi dikatakan ya, jadi pemanfaatan biayanya ini per tahun 2022. Jadi kalaupun sudah dibayar alhamdulillah, tinggal kita ijoli kalau duitnya cair gitu ya. Jadi ada yang sudah bayar SPP semester genep ya, ini semester genep ya, semester 2, semester 4, semester 6 sudah bayar di bulan Januari, Februari, alhamdulillah sudah terbayar. Terus nanti di bulan apa Mas? Di tahun ini juga atau bayarnya? Tahun ini kan? Tahun ini. Iya. Ya. Yang perlu digarisbawahi kan tadi pembelian dan pembayaran di tahun 2022. Dapat anggaran itu. Ya, karena jadi nanti 2022, kalau sudah terbayar, ketika dananya cair, nah sampean wingi bayar SPP utang sopo sauren kayak gue ya. Ya, kalau uangnya orang tua alhamdulillah bisa balik. Di nanti sebelum dicetak, semua ini belum dicetak, konsultasikan ke saya ya, atau ke Bu Ririn mana yang sempat. Di dalam grup ada saya, ada Bu Ririn, Pak Huri, konsultasikan bagaimana Pak Bu pengerjaan ini, apakah sudah sesuai ya. Kalau untuk RAB-nya itu yang difoto RAB yang ada di proposal sebagai acuan untuk kita ngecek atau mantau dari isian yang ada di sini. Nah, jangan sampai nanti ada kekeliruan. Mbak Ririn masih ada tambahan? Ya, tambah lagi nggih berarti. Monggo Bu Ririn ini. Nanti kwitansi seperti ini ya, bukan kwitansi yang kertas HVS di print bentuk kwitansi, tapi seperti ini. Bebas, warnanya bebas, yang penting kwitansi. Ya, untuk formatnya kan sudah ada di file seperti itu, atas nama siapa, warga kelurahan mana, Kota Kediri tahun 2022. Nanti kwitansi tanpa materai. Rangkepnya 3 juga sama 3. Kalau untuk sebentar ya, kalau untuk kwitansi amrehnya bisa ngeprint di kwitansi yang kita beli misalnya seperti itu kita fotokopi dulu, kemudian digunting sesuai ukuran kwitansi nggih jajal sampai pas oke, baru sing asli dilebokne ya kunci. Ngeprintnya di mana sembarang, ning rentalan ya kena, di rumah ya boleh, di sekolahan ya boleh. Begini Bu, kan ini saya final year, terus semester 9-nya kan di 2019. Apabila saya telah lulus di semester 10 ini, RAB yang untuk LPJ-an UKT-nya itu bisa pakai yang 2019 apa enggak? Pembayarannya? LPJ-annya, iya. Nggak bisa, harus 2022. Berarti kalau enggak nambah semester atau bagaimana nanti? Apa yang terjadi gitu loh? Zaman sekarang semester berapa? Semester 10 tahun 2022. Nah berarti dalam tahun 2022 ini berapa semester menjalaninya? Dipastikan menjalankan 1 semester atau 2 semester di tahun ini. Berapa semester? Belum tahu. Nek wedi ya sak semester ngono tok ora apa-apa. Tapi pengennya cepet wisuda apa ndak? Oh ya wis ndang diusahakan cepet wisuda. Mosok arep 12 semester kok nek DO. Delivery order maksudnya. Mbak Ririn? Sudah. Saya tambah nggih. Permisi Bu Sinta. Di perlengkapan proposal tadi ada namanya form survei. Ada form survei yang terpisah. Form survei ada beberapa yang sudah tersurvei
ada yang belum. Nah, itu isian form survei yang pertama tidak ada di dalam sini biasanya. Tidak dikasih lembaran form survei kosongan. Ini tidak dikasih. Nanti minta ya, seperti ini ya. Laporan survei lapangan. Nama mahasiswa, nama sendiri, pendidikan sebelum kuliah itu sekolah di mana? SMK Negeri 1, SMA Negeri 2, Madrasah Aliyah Negeri 3, Madiun atau mana ditulis. Kemudian nomor HP-nya sendiri, nama ayah, pekerjaannya ayahnya, gitu. Penghasilan per bulan serabutan Pak, enggak tahu berapa wis dihitung rata-rata berapa per bulan, ya kasare lah gitu ya. 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Nama ibu, pekerjaan, penghasilan per bulan. Kalau ibunya tidak bekerja ya ditulis IRT gitu ya. IRT apa IRT? Ibu rumah tangga. Kalau ART anggota RT berarti. Ya, kalau IRT berarti enggak bayaran, men. Jumlah saudara kandung. Kalau misalnya jumlah anak tunggal, ya berarti jumlah saudara kandung tidak ada karena anak tunggal. Kalau tunggalnya akeh, lah keberapa gitu ya. Misalnya anak kelima, berarti saudara kandungnya misalnya jumlah anak 7, berarti saudara kandungnya 6, berarti anak keberapa gitu ya. Sakit nggih malih matematika malian. Uraian keluarga, misalnya uraian keluarga ini misal punya kakak atau punya adik. Nah, kakak itu statusnya bagaimana? Apakah sudah menikah, ataukah masih kuliah, atau sudah lulus tapi belum menikah, nah, atau bagaimana? Itu diceritakan. Kemudian kalau untuk adik, sekolah di mana, kelas berapa, jelaskan. Kamu jelas ya? Terus kemudian status rumah di sini juga ada yang poin ke-10. Kalau misalnya status rumah milik sendiri, peninggalan orang tua, oke, berarti yang nomor 10 tidak usah diisi. Kalau misalnya kontrak, kos, sewa, statusnya ditulis rumah sewa, rumah kontrak, rumah kos, bayarnya per bulan, per tahun berapa diisikan. Kemudian yang di bawah narasumber sembarang. Orang tua boleh, sampean sendiri juga boleh. Surveyornya dikosongi. Itu yang pertama. Untuk lembar survei ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kemudian foto, ya. Nanti ngeprint di foto ya, foto kemudian ditempelkan di kertas, mau di print langsung atau ditempel boleh. Foto di dalam rumah, di ruang tamu. Foto di dalam rumah, di dalam ruang tamu ada isinya. Mungkin bapaknya, ibunya atau siapa, jangan kosongan, ya. Foto posisi terserah satu saja. Kemudian foto rumah depan, foto dari luar, cerewet ngarepe, ketok lawangnya, ketok hubungannya ngarep. Nah, Pak, kalau rumah saya gang ngecepit piye? Yo rodok miring gitu ya. Agak miring, jadi kelihatan terekspos apanya, ada pintu kelihatan, jendelanya, kemudian rumah yang di atas, gitu nggih. Ada yang ditanyakan? Nah, tambahan lagi ya. Tadi yang ini di print rangkap 1 boleh, rangkap 3 boleh. Kalau rangkap 1 berarti di copy 2. Kalau rangkap 1 ngeprintnya ya. Kalau ngeprintnya rangkap 1 kemudian di copy rangkap 2, baru ditanda tangani. Jangan di print 1 kemudian ditanda tangani terus di copy. Ya, kita kembalikan bahwa itu kleru, berarti jenengan membuang dana kopi. Ya, jadi yang benar adalah di print rangkap 1 baru di copy atau langsung ngeprint rangkap 3. Baru nanti yang ada materainya cuma yang 1 rangkap, yang ada materainya cuma 1 rangkap. Rangkap berikutnya
tidak ada materainya. Tadi ada fakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana, itu yang bermaterai kan. Nah itu yang rangkap pertama ada materainya, rangkap dua tidak usah pakai materai, tanda tangan tok ya. Bolpennya hitam Mbak ya. Ya, tanda tangannya harus bolpen hitam, jangan merah atau biru. Lek biru itu pejabat, lek merah berarti tersangka. Kemudian proposal yang dipegang itu nggih. Proposal yang dipegang di situ ada lembaran apa saja. Paling awal apa isinya? Proposal. Paling awal apa? Checklist. Ya, checklist. Paling akhir apa? Paling akhir macam-macam kan. Nah itu di copy mulai dari checklist sampai entek-entekane proposal rangkap rangkap dua ya. Mulai dari checklist itu sampai entek-entekan pok-pokan itu rangkap dua. Walaupun jenengan disuruh ngopi KTP, terus di dalam situ ada KTP, itu sudah lain lagi. KTP yang awal gandengannya rekening bank. Kalau yang di situ ya bawaan proposal. Terus ada beberapa proposal yang tidak tercentang checklistnya. Nah, yang pertama KTP. Kadang KTP diri sendiri belum dikopi di proposal. Yang pertama. Yang kedua KTM, tidak ada KTM-nya, dicari. Terus ada yang surat keterangan surat keterangan aktif kuliah dan transkrip nilai tidak tercentang. Penyebabnya apa? Rata-rata belum ada tanda tangan dari kampus, tanda tangan dan stempel. Kecuali surat itu menggunakan tanda tangan digital berupa apa? QR code. Kalau surat keterangan aktif kuliah dan transkrip nilai dari kampus itu berupa QR code itu sudah cukup. Tapi kalau tidak ada, misal jenengan ngeprint transkrip nilai dari web, ya tetap dimintakan ke kampus, ya tanda tangan dan stempel terserah, yang penting pihak kampus, BAU atau BAAK gitu ya, atau dosen pembina, yang penting ada, dicek ya, ada ya beberapa yang checklistnya tidak tercentang, ada banyak ya, ya dari biasanya dari Stein bisa ngakeh gitu ya, lupa belum minta tanda tangan di dosen. Ada lagi Mbak Rin? Jangan lupa nomor urut pojok kanan atas. Ya. Di proposal ada nomor urutnya ya. Nah, betul. Di proposal pojok kanan ada nomor urut. Nah, di lembaran-lembaran ini mulai dari kwitansi, usul pencairan dan sebagainya, pojok kanan atas diisi nomor urut itu. Ya. 01 ya 01, 02 ya 02 dan seterusnya. Jumlahnya ini ada 27. Oke. Sekarang langsung pencairan Mbak ya. Nah, ada yang belum bikin rekening Bank Jatim? Ya segera ya. Semakin cepat setor Bank Jatim ya cepat kita soi ya. Kalau satu orang yang belum setor rekening Bank Jatim, ya yang lainnya nunggu gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau dana sudah masuk itu langsung segera diambil sejumlah 5 juta. Nanti akan kita kabari di grup, uang sudah masuk gitu ya. Langsung segera diambil semuanya. Kalau misalnya hanya bisa ngambil 4.900.000 sekian, ya tidak apa-apa, karena biasanya harus meninggal saldo berapa gitu ya. Syukur-syukur nanti buka rekening lebih dari 50 atau lebih dari 100, amrehnya bisa diambil bunter 5 juta. Jangan lupa menyimpan bukti penarikan.
Kalau pakai ATM biasanya keluar Mas Agus, resinya, ya. Disepakati saja karena Ya. pencairan kan 5 juta. Ya. Jadi yang di SPJ kan yang diambil ya 5 juta. Ya 5 juta berarti harus Ya. di peraturan rekeningnya harus seperti- dilebihkan. Iya, iya. Ya. Di peraturan sudah Oke. seperti itu, Mas. Berarti penarikannya harus 5 juta ya, sepakat nggih? Jadi di rekeningnya nambahi sidik ini. Misalnya di pembukaan ada yang namanya Simpeda di Bank Jatim itu pembayarannya saldo awal hanya 20.000 ya, tambah lagi 50. Jadi nanti pas dana 5 juta turun bisa ditarik sejumlah 5 juta. Resi penarikan jangan sampai hilang, yang pertama. Terus yang kedua, ketika dana sudah diterima, gercep untuk penggunaan, yang disetujui apa? Segera dibayarkan, dibelikan. Misal bayar SPP, bukti pembayaran SPP yang sah ya. Nanti yang disetorkan sebagai SPJ itu kopiannya bisa, asli juga bisa ya. Terus tertahun 20 berapa? 2022. Kalau pembelian laptop, misal pembelian laptop disetujui, belikan laptop. Yang dicari adalah nanti nota atau kwitansi resmi dari toko. Ada kopnya, ada tanda tangan stempel dari pihak toko ya. Yang disetorkan apa? Kopian boleh, asli juga boleh. Jadi nanti pas setor ke dinas pendidikan, misal itu kopian, aslinya dibawa, ditunjukkan bahwa ini aslinya Pak. Nanti bagian verifikator penerima SPJ bisa Bu Ririn, bisa Pak Mazuri, bisa saya, mana yang ada saat itu, gitu ya. Untuk SPJ penggunaan dana rangkap 2. SPJ penggunaan dana rangkap 2. Yang pertama, lembar pertama arsip jenengan yang seperti ini. Apa? Laporan penggunaan dana bantuan pendidikan berupa uang. Nah ini laporan penggunaan ini, kopiannya itu yang sama dengan yang sudah dikerjakan kan. Berarti nanti kan jenengan semua menyimpan satu berkas arsip yang pulang ke rumah kan. Nah ini dikopi lagi, disetorkan ke sini, ini rangkap 2. Kemudian dilampiri apa? Resi penarikan sebesar 5 juta. Kemudian baru bukti pemanfaatan dana, ada nota, ada faktur, ada kwitansi, struk. Bukan struk begini ya, struk pembayaran gitu ya. Gitu. Rangkap berapa? Rangkap 2. Di staples dewe-dewe jadi 2. Setor ke sini, ya setor biasa aja, staplesan, nggak perlu di plastik, di map, di snell dan sebagainya, nggak perlu, staples gitu aja. Sebelum berakhir, ditanyakan, sudah pas? Oke, sudah Ibu E ini ya. Proposal saya belum ada. Proposal atas nama? Mas Aril Minani. Oh, yang baru Mas Aril, yang baru belum ketemu. Oke, nanti setelah ini di depan Bu ya, di lobi umum, nanti tunggu di ruang empuk itu ya, kursi empuk maksudnya, kok ruang empuk. Izin bertanya, kan tadi saya belum membuat rekening Bank Jatim. Nah itu nanti kan setelah mungkin setelah ini saya akan membuat. Nanti pengumpulannya itu disamakan yang apa untuk yang SPJ-nya ini atau gimana ya Pak? Terima kasih. Kirim semua kelengkapan ini beserta dengan kopian rekening Bank Jatim dan fotokopi KTP. Berarti jangan setor ke sini perlengkapan ini kalau belum ada rekening Bank Jatimnya. Disepakati Mbak Ririn kapan setor terakhir untuk berkas ini? 1 minggu siap?
Berarti hari ini ini hari Kamis tanggal 17, berarti kita sepakati hari Kamis minggu depan deadline. Kalau ada yang kurang, saya posting di grup, silakan dibully. Wah, marah nih gak cair aja ya. Seperti itu ya. Pembukaan rekening Bajhatim selama di Jawa Timur bisa. Mau buka di Jember, mau buka di Malang, mau buka di Surabaya, bebas. Itu bisa, ya. Terus gini, misal di sini ada yang mewakili orang tuanya. Pak, anak saya belum bisa pulang, Pak. Jember. Waduh. Pak, anak saya belum bisa pulang, Pak, karena praktek kuliah di Banyuwangi. Waduh. Berkas ini diprintkan, paket dokumen kirim. Jadi yang tanda tangan berarti siapa? Anaknya sendiri. Itu yang tanda tangan harus anaknya sendiri, karena tanda tangan itu harus sama dengan tanda tangan yang ada di KTP. Pak, saya tanda tangan saya berubah, tidak boleh, harus sama dengan yang ada di mana? KTP. Tanda tangan harus sama di KTP. Jadi berkas ini harus ditandatangani sama anak yang bersangkutan. Anak saya tidak bisa pulang, ya silakan dikerjakan yang bisa dikerjakan di sini, diprintkan atau bagaimana, atau anaknya yang di sana tahu, paham dan bisa mengerjakan, dikerjakan, ditandatangani di sana, kemudian berkas-berkas ini dikirim ke rumah, paket yang ngirim ke sini bapaknya, kakaknya, adiknya boleh. Ya, yang penting berkasnya sesuai. Kan kalau proposalnya kan tinggal fotokopi aja ya. Terus bukti penarikan ngambil di sana pun juga tidak masalah gitu ya. Bukti pengirimannya penarikan 5 juta disertakan di proposal usul pencairan ini dalam paket dokumen. Sekarang kan eranya seperti itu. Bagaimana? Ada yang tanyakan, ada yang kurang sebelum kita tutup? Oke. Assalamualaikum, terima kasih Pak Agus. Ini kemarin kan saya sama anak saya buat Bajhatim lah. Kebetulan kemarin kan hujan deras. Saya lupa naruh yang di tas basah. Akhirnya seperti ini. Pak, boleh apa saya buat lagi? Kalau ini yang paling penak, jadi di kopian Bajhatimnya, kopian rekening Bajhatim, ditulisi tangan di bawahnya setelah kopian, nama lengkap, kemudian nomor rekeningnya, tulis pulpen. Itu misal kopian rekeningnya itu burek gitu ya, gak bisa diwoco gitu. Karena sungguh benar-benar terpaksa tidak bisa mencari fotokopian lagi, hasilnya burek, ya nanti di fotokopiannya itu ditulisi nama lengkap, jelas, dan nomor rekening yang jelas. Yes, gak usah dibatik ongkone, sing penting gendah gitu ya. Karena gawe nol tulisan ongko aneh-aneh malah gak kuwaca. Tapi itu pilihan terakhir ya Mas Agus? Ya, pilihan terakhir. Enggak, ini diusahakan harus jelas. Ya, bukunya karena kodanan Bu Sinta. Ya, belibir gitu. Blobor dan kok belibir ya. Tapi masih kelihatan ini. Ya, masih kelihatan. Tulisi aja, tapi lebih baik seperti itu. Di kopiannya rekening di bawah ditulisin nama lengkap dengan menggunakan bolpen, kemudian nomornya dengan menggunakan bolpen jelas gitu. Lanjut, ada lagi? Bentar, belakang ini jedah ini masnya ini. Izin bertanya, jadi ini kan saya mengajukan uang UKT untuk 1 tahun. Per semesternya 3.500.000, lalu kan yang disetujui hanya 5 juta. Itu nanti untuk bukti lampirannya melebihi batas enggak Bapak ya Pak? Terima kasih. Oke, makasih untuk waktunya. Pak, ini mau tanya, di sini kan saya mengajukan untuk uang laptop berapa ini yang di ACC 600. Untuk notanya bagaimana untuk laporannya? Oke, pertanyaannya hampir sama ya dengan Mbaknya, dan nanti juga bisa menjawab teman yang lain. Besaran
yang disetujui melebihi dari besaran yang dimanfaatkan boleh. Yang penting tidak di bawah dari yang disetujui. Contoh disetujui pembelian buku 500.000, nota total belanja 450, boleh enggak? Enggak boleh. Ya 500.000 atau 550.000. Nah, di sini usul pembelian laptop 600.000. Enak toh laptop 600.000? Ada. 600.000 itu bantuannya, 4 jutanya jenengan cari lagi apa gimana gitu. Nah, notane 4.600.000, wah boleh gitu, boleh. Yang penting nota bukti tidak melebihi tidak kurang dari yang disetujui. Misal tadi SPP habisnya 7 juta, disetujui 5 juta, lapornya ya tetap 7 juta. Terus pemanfaatnya juga harus pemanfaatannya benar-benar sama dengan apa yang disetujui. Bayar UKT, laporannya UKT. Beli buku, laporannya ya beli buku. Jangan beli laptop, laporannya flash disk. Ya. Ya. Oh 2021. Ya bayarkan nanti bisa sampai 2022 atau pembayar laporannya Bu. Berarti tahun 2022 ya gak apa-apa ya. Ya cari yang 2022. Semester berikutnya tadi, kan masih ada. Iya, sepakat tadi bahwa bisa. Boleh. Harus sekarang semester berapa toh? 2022, Mas. Ya. Semester 2. Berarti tahun ini ada semester 2 dan 3 kan? Berarti bayar semester 3. Tahun 20. Pokoknya tahunnya disepakati nggih sing lurus seperti itu nggih, 2022. Tidak melayani melaporkan lampiran 2019 2020 malah lucu nanti wis lewat ya. Tetap 2022. Paham semua nggih yang tahun ini? Ada lagi sebelum kita tutup harus tuntas ini ben gak seperti kemarin. Ada lagi? Gak ada? Satu catatan sebelum ngeprint konsultasikan dulu. Kerjakan di Word, kirim biar kita baca apa sebelum di print, daripada ngeprint keliru, waduh golek duit wis susah. Seperti itu ya. Yang pertama. Terus itu bisa dikonsultasikan jadi yang jadi admin kecuali Bu Sinta ya. Di grup yang jadi admin kecuali Bu Sinta itu bisa diajak konsultasi. Saya Pak Agus, ada Bu Ririn. Kalau di grup gambare baik Arvino ya Arvino. Tambah Pak Huri, Mas. Sama Pak Mas Huri, Pak atau Mas boleh, nanti Pak Huri gitu ya. Belakang itu nanti bisa diajak konsultasi. Ngumpulkan maksimal tanggal 24. Jamnya disepakati sekalian, ya. Mas. Jam berapa? 12 atau jam 12 13 siap. gitu. 12 di tanggal 24 Maret ya, tanggal 24 Maret jam 12. Yang ngirim terserah, yang penting terkirim ya. Pak saya belum bisa ngirim karena saya belum bisa pulang, lah kan sing nang omah enek gitu, Pak mboke dan sebagainya, seperti itu. Banyak jalan ya. Selama 8 hari ke depan silakan dikerjakan usulan permohonannya. Untuk pelaporannya masih menunggu apa? Setelah dana cair. Jadi bukti-bukti bayar tadi disetorkan setelah dananya cair. Jadi sementara saat ini gak usah bingung bukti-bukti dulu ya, tapi dipersiapkan. Kalau misalnya seperti tadi saya sudah bayar tahun 2022 yang ndak digoleki apa bukti bayare, jadi pas waya nanti SPJ ya tinggal melampirkan gitu ya. Alhamdulillah yang sudah bayar di bulan Januari sama Februari engko dijoli gawe uang itu. Kena nggih apa? Kena nggih liyane untuk tahun semester berikutnya. Benar-benar cukup? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada nanti berikutnya bisa dikonsultasikan di grup atau Japri ya. Monggo Bu Ririn saya kembalikan.
Ya, terima kasih Pak Agus untuk penjelasannya. Dan kalau sudah jelas semuanya, bisa langsung dikerjakan. Paling akhir hari Kamis depan jam 12 ya. Sepakat nggih? Nggih. Maka dari itu kita akhiri sudah pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.